Hey, balik lagi di channel Kelana Kelulu TV. Oke, sekarang kita mau bikin konten apa nih? Apa nih? Oh, jadi kayak gini, kan si bucin-bucin ini kan dia mau rencananya mau nikah. Jadi dia pengen tahu gimana setelah menikah itu, berumah tangga itu, dia pengen tahu dari kita lah, pengalaman gitu. Dan jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe. Oke, enjoy. Jadi di video ini sekarang gua sama si Geska pengen konsultasi ke mereka perihal hubungan rumah tangga lah. Kita pengen tahu kehidupan setelah menikah tuh gimana sih? Ya, apa yang harus disiapin? Gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, kamu mau nanya apa? Cok, nanya apa? Kalau perempuan selain harus bisa masak gitu ya, jadi istri harus apa aja sih gitu? Yang harus bisa, kan namanya juga rumah tangga, berarti harus bisa mengurus segala urusan rumah tangga, kayak beres-beres, kayak ngurus rumah, masak juga itu. Pernah nggak masakan nggak enak terus suami marah gitu? Enak ah. Soalnya emang on cam. soalnya dari dulu juga memang udah biasa masak, jadi Yang nggak enak tuh kalau kita nggak punya duit. Mau masak apa? Ya ada kurang-kurang dikit. Kurang-kurang dikit ada. Kalian tuh pacaran berapa lama sih? Kalau pacaran 5 bulan. emang pacaran ya? Enggak sebulan. Enggak, 5 bulan, Bro. 5 Deket sih, tapi kita nggak pacaran ya, taruh lah kita. Taruh. Jadi Deketnya. jadi dulu teman SMP. Dulu sempat Satu SMP. satu SMP, cuman kita nggak saling kenal. Pas kita mau ada reuni kecil-kecilan, dia ikut, aku juga ikut ya. Nggak tahu ya. Anjir, curhat orang itu. Enggak, jadi mau ngasih tahu kalau misalkan setelah kita menikah tuh itu yang sesungguhnya hidup. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kehidupan yang yang sesungguhnya tuh sesungguhnya. di situ gitu kan. Kalau misalkan kita ngomongin oke lah, aku nerima apa adanya, itu baru pacaran, salah. Kalau misalkan nerima apa adanya tuh nanti setelah menikah, terus kebenaran misalkan kayak dulu kita kan, aku ya belum punya kerja, nah, istri yang selalu sabar kan, ya itu yang nerima apa adanya tuh yang setelah menikah, bukan sebelum menikah gitu. Ya, pokoknya enggak segampang yang kita bayangin banyak. Iya. Enggak gitu. Oh, nanya apa? Aku udah nanya, kamu Kan dia udah mungkin nanya nih. Ayo, Perihal. Ini nih sebelum kalian menikah, pas mau menuju pernikahan kan otomatis harus ya urus ini urus itulah. Kita waktu prepare 2 bulan ya, Hmm. memang sangat ribut, sangat sibuk, sangat banyak yang harus dipersiapin. Dan juga apa? Persiapan mental juga ya. Mental, terus jangan sampai ada inilah, biasanya kalau orang yang mau menikah tuh ada aja cobaannya. Kita sempat Pasti. kita sempat Pasti. putus loh. Pas mau seminggu 2 minggu mau nikah, Menikah. seminggu. 2 Kita minggu. sempat udahlah, kita Udahan. Tapi di sisi lain kita tuh ngelihat orang tua udah nyiapin semuanya, udah ini. Jadi kita ya balik lagi. Kebanyakan pasangan yang udah pun kalau sharing sama orang lain gitu ya, memang pada kayak gitu. Jadi sebelum nikah tuh mereka tuh pasti ada cobaan yang benar-benar Nah, itu. gede banget gitu, sampai ya kadang banyak memang yang nggak jadi gitu kayak gitu ya, jadi nggak bisa meredam salah Nggak kuat satunya. mental. Heeh. Ya yang intinya malah kita sama-sama belajar, sama-sama saling ngerti dengan keadaan, dan juga sabar itu kuncinya. Kalau misalnya kita nggak sabar, hancur. Nggak harus saling mengalah. Soalnya kalau misalkan dua-duanya sama-sama ego, itu hubungan nggak bakalan langgeng. Jadi misalkan ceweknya yang ngalah atau cowoknya yang ngalah, ingat ya, ngalah itu bukan berarti kalah ya, tapi untuk memperbaiki, untuk menjaga Tidak memperumit hubungan, ya? menjaga hubungan biar tetap
langgeng lah gitu, Harmonis. baik-baik aja. Terus kalau misalnya cara apa ya, tetap harmonis gitu, gimana sih? Apalagi kalian menikah kan udah 3 tahun, biar tetap Masih harmonis surprise gitu. gitu. Tapi kita juga 3 tahun nggak mulus ya. Iya. Wah, apalagi bener kata orang gitu ya, ujian rumah tangga dalam setahun pertama, 2 tahun pertama gitu ya. Ih, Ada aja cobaan. ada aja juga sama-sama susah gitu. Ya tadi kata gue bilang kan tadi kita harus apa saling ngerti, jangan sampai apa egois ya, saling egois. Udah kalau misalkan ada masalah gede ya wajar lah misalkan kalau kita bukan pergi ya apa ya istilahnya menjauh dulu lah, kita dinginin dulu. Kalau misalkan kita lagi panas dua-duanya misalkan itu nanti keputusannya bakal ngomongnya udah mending udahan aja, pasti kayak gitu ngomongnya. Makanya apa ya buat kalian buat Tose sama Geska ya, intinya kalau misalkan dari Geskanya ngelihat misalkan suaminya belum ada kerja atau gimana, itu kuncinya sabar aja lah, nanti juga berbuah manis kalau sabar. Alhamdulillah ya kita juga dari sabar ternyata alhamdulillah banget gitu kan, kerasa lah. Memang nggak ada yang instan, tapi kalau udah memang Indomie instan. waktunya. Serius. Itu tuh sih. Khususnya buat perempuan gitu ya. Ini pengalaman pribadi sih ya. Di awal suami belum mapan lah ya, tapi kalau misalkan kitanya memang sabar, terus kitanya memang ikhlas, rezeki setelah menikah tuh pasti ada aja. Walaupun nggak diduga lah ya, kita juga dari mana, tapi kita bisa gitu. Ada aja gitu. Sama harus bersyukur sih. Bersyukur, sabar ya. Tapi sabar juga yang jadi cowoknya, jangan ya udah sabar. Iya. Seenaknya enggak. Tetap Kita harus berusaha. Soalnya mikirnya gini, buat nafkah gitu kan. Nah, itu wajib. Segoblok apapun kita, kalau misalkan mikirin nafkah itu Kewajiban. Gua mau nanya sih sama kalian, gimana sih caranya kalian berdua tuh memanage uang, misalkan dari ekonomi ya, uang kecil lah gitu, cara memanage gimana sih kalau udah rumah tangga? Itu sih gimana pasangan masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita ya, alhamdulillah kalau suamiku tuh mercayain banget sepenuhnya ke istri, jadi istri yang manage gitu. Soalnya memang akuntan terbaik itu adalah seorang istri. Di rumah tangga itu istri, jadi istri yang benar-benar memanage segala kebutuhan, segala pengeluaran apapun itu pasti istri lah gitu. Apalagi masalah uang tuh sensitif ya. Jadi kalau ada apapun lebih baik memang diobrolin lah gitu. Walaupun misalkan memang percaya di istri, tapi tetaplah si istri harus kalau apa-apa bilang lah ke suami. Transparan gitu. terus sekali-sekali lah misalkan sama istri kita main berdua. Itu penting ya. Penting banget. Jangan bisa ngejaga keharmonisan kita gitu. Kayak jadi kayak pacaran halal ya. Terus kalau misalnya cara menghadapi kesalahpahaman, meskipun kita saling percaya ya, tapi tetap Pasti aja lah, ya. pasti, Ada ya. pasti. Gimana sih? Maksudnya biar gak terlalu berlarut-larut kesalahpahamannya. Itu tergantung kesalahan dari misalkan kalau dari kesalahannya di istri, si suami harus apa ya, baik-baik lah ngobrolnya, jangan segala hal sesuatu tuh kayak emosi gitu, jangan. Intinya harus jangan sama-sama heras ya, sama-sama ego itu jangan gitu. Iya. Gue pengen tahu cara kalian menanggapi problem di luar keduanya, misalkan dari orang entah itu keluarga atau tetangga atau apa, orang-orang yang nggak suka sama kalian gitu. Gimana sih nanggapinnya? Kalau kita versi kita Nah. bodo amat. Udah mati. Yang penting mah rumah tangga kita aja lancar gitu kan. Ya buat teman-teman di luar sana yang mau menikah, jangan menggampangkan karena ini sulit gitu ya. Sulit. Bingit. Jangan, kan banyak sekarang ya orang yang masih muda-muda gitu ya, udah jadi janda, udah banyak jadi Gampang tidak. nikah, gampang cerai.
Iya. jangan kayak jangan gitu. sampai kayak gitu lah. Iya. Ada. Jadi buat teman-teman ini tuh ya kita bikin video ini tuh ya sekedar edukasi juga buat teman-teman yang mau menikah gitu kan, kayak gua sama si Eca, kata mereka ya bener juga sih. Ya mungkin segitu aja sih teman-teman video dari kita. Ya kita apa namanya di sini cuman ya sharing sih, terutama Sharing lah. buat gua sih pengen tahu banyak tentang hal rumah tangga. Dan by the way ini tuh masih saudaraan ya. Jadi si pacar gua tuh sama Hendy tuh Adik sepupu. adik Sepupuan. sepupu gitu. Terima kasih ya udah datang ke sini. Tiap hari kita senang sih kalau misalnya ada yang jadi inspirasi mereka gitu. Jadi Iya. Jadi kenapa gua nanya ke Hendy Rinda? Jadi menurut pandangan gua sama Eca tuh mereka tuh pasangannya gokil lah. Ya. Mereka tuh nggak serius kayak pasangan-pasangan yang lain. Banyak kan kalau yang udah nikah tuh apalagi udah jalan 3 tahun. Jadi si cowoknya ke bapak-bapakan, si ibunya jadi ex ibunya, si ceweknya ke ibu-ibuan gitu kan. Tapi mereka enggak, tetap aja mereka gokil gitu. Tidak menghilangkan sisi kemanusiaannya Itu gitu. yang gue lihat dari mereka tuh jadi menarik tuh. Nikah tuh udah nikah udah weh ulintara gitu kan, jadi semua serba banyak serius lah. itu Jangan sampai kayak gitu lah. Kita ke istri juga kita ya bilang dulu kita mainnya kayak gimana atau gimana. Istri juga bakalan marah kalau misalnya kita pulang kerja enggak terus pulang mabok ya kan, pasti marah semuanya. Jangan sampai kayak gitu. ya. Kita kan di sini apalagi seneng seni kan semuanya ya. Jadi ya berkarya lah. Kebetulan kita semua ya emang sepaham sih, emang Iya. jiwa kita di seni sih, jadi ya nyambung aja gitu ngalir. Dan apalagi ya, Oh iya, aku mau ngasih pesan buat pasangan di luar sana yang mau nikah gitu ya, terutama buat kalian. Jangan takut, walaupun misalnya memang ngedenger nggak mudah, tapi jangan takut buat rumah tangga. Ya. Gimana pun rumah tangga itu ibadah ya, menikah itu segala hal juga pasti ada jalannya, pasti ada rezekinya. Percaya aja sama semua itu. Mudah-mudahan ya jadi keluarga yang semoga lancar sampai hari H dan amin. Di sini juga gua mau apa ya, mau ngasih tahu ya buat semuanya sih di sini. Jadi ya tujuan gua sama si Eca menikah tuh kan yang jelas pertama kan ibadah ya. Kalau nikah tuh ibadah kan. ibadah. Nah, yang kedua kita menjauhkan dari zina lah ya. Iyalah. Karena enggak nutup kemungkinan kalau zaman sekarang tuh pacaran lama-lama udah ini udah itu kan nggak jadi kan ya. Kasihan aja, jadi kamu ngomong atuh. Hatiku tuh. Nanti kutu atau kamu gitu. Ya udah ngerasa udah cocok aja, udah waktunya gitu. Kalau misalnya ditanya udah siap apa belum, sampai kapan juga kalau nungguin siap nggak ya akan siap. susah Nah, gitu. udah tua juga sih gitu. Pokoknya ya sekali lagi gue minta doa buat teman-teman, semoga niat baik gue sama Eca ya bisa terkabul dengan lancar. Amin amin. Dan semoga teman-teman di luar sana yang masih jomblo atau yang mau menikah semoga dilancarkan semuanya. Ya, yang di belakang kamera juga. Ya, semoga kameramen kita mau nikah Januari sekarang. Dan juga si Budi juga mau nikah katanya Desember. Boh, jadi ya. Desember ya. Nah, Desember jadi minta doanya lah. Dan buat Hendy sama Teh Rinda semoga langgeng terus pernikahannya. Amin. Dan semoga terus bisa menginspirasi gua sama si Eca. Ya mungkin akhir kata see you next time and enjoy.